Nanti kalau ada kendala ya, tolong info ya. Halo, masih kedengaran suara Ibu? Masih Bu, masih Bu. Bentar, coba Ibu pakai headset dulu ya, biar suaranya fokus. Bentar ya, karena ada suara-suara. Iya memang Pak. Dokter yang tengah dapat. Halo, tes kedengaran suara Ibu? Kedengaran Bu. Oke, baik. Presentasinya udah kelihatan ya? Sudah Bu, sudah. Nah, jadi bab kedua ya, dengan judul Keanekaragaman Hayati. Bentar masih ya. Ada yang tahu apa itu arti dari keanekaragaman hayati? Halo? Ada yang tahu? Coba sebutkan namanya siapa? Halo, namanya siapa? Halo? Masih nyambung nggak ini ya? Halo? Masih putus-putus ya? Ada yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Ya Bu. Apa itu Dafa? Keanekaragaman hayati artinya apa? Apa artinya? Ada yang tahu? Dari ini dulu, keanekaragaman. Apa sih maksud keanekaragaman? Iya, betul ya. Beraneka ragam. Itu kan berarti bermacam-macam ya, atau berbeda-beda ya. Nah, kemudian hayati. Nah, hayati sendiri apa artinya? Bermacam-macam makhluk hidup. Iya, bagus ya, betul sekali. Jadi, keanekaragaman hayati. Tolong di mute dulu ya. Halo, di mute dulu yang lain. Dafa, tolong di mute dulu Dafa. Tolong di mute dulu yang masih ini suaranya. Dafa, tolong di mute suaranya. Ya, sudah jelas ya. Jadi Ibu ulang ya, keanekaragaman hayati betul tadi ya adalah bermacam-macam makhluk hidup ya. Nah, ini yang kita bicarakan ya. Makhluk hidup kita mungkin sudah masih ingat ya, kingdom makhluk hidup, kerajaan makhluk hidup itu apa saja? Apa saja kerajaan makhluk hidup? Ada yang tahu? Halo? Halo, masih nyambung nggak ya? Coba Jaya, yang Jaya ketahui kerajaan makhluk hidup apa saja? Apa Jaya? Halo Jaya? Kok Jaya hilang? Jamur, tumbuhan. Iya, iya, betul ya. Ada lagi? Jamur atau? Iya, Monera, Protista. Iya, betul ya. Bagus ya, Jaya masih ingat ya. Nah, jadi berarti kita membicarakan ya ke seluruh
makhluk hidup tadi ya, di mana tadi misalnya fungi atau jamur itu juga akan ditemukan berbagai jenis jamur ya. Kemudian tadi plante atau tumbuhan itu juga nanti eh, kita membicarakan berbagai macam jenis tumbuhan ya, begitu juga hewan. Nah, khususnya di sini memang kita terfokus ke tumbuhan dan hewan ya yang akan kita bahas ya. Keanekaragaman hayati terkhusus di sini tumbuhan dan hewan. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Sudah berubah belum anak-anak slide-nya? Sudah, Bu. Sudah. Iya, jadi keanekaragaman hayati ini merupakan suatu karunia Allah yang sangat besar ya, yang dianugerahkan Allah kepada kita, khususnya bangsa Indonesia, karena negara kita ini termasuk negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi kedua di dunia ya. Yang pertama itu adalah negara Brazil ya. Nah, jadi Indonesia ini memiliki banyak sekali ya jenis tumbuhan maupun hewan. Nah, karena itu kita ya mengenal berbagai macam jenis tumbuhan ya, Masya Allah ya. Buah-buahan saja banyak sekali jenisnya ya. Ada rambutan, durian ya, mangga, pisang, nanas dan lain-lain ya. Sampai mungkin kita aja nggak hafal semuanya ya kalau disebutkan, termasuk juga hewan. Nah, berbeda dengan mungkin di negara seperti daerah Afrika ya, daerah gurun, daerah seperti di Arab, negara Arab itu ya, di mana tanahnya yang tandus ya, maka termasuk yang keanekaragaman hayatinya rendah ya, artinya sangat sedikit ya dibandingkan negara kita. Nah, karena itu kita ini bersyukur sekali ya, sebagaimana mungkin ada yang masih ingat mungkin lagu zaman dulu ya, Indonesia itu dikatakan tongkat kayu menjadi tanaman ya, Masya Allah, kalau kita lemparkan begitu saja biji tumbuh ya, ataupun melemparkan kayu seperti singkong itu, batang singkong ya tumbuh, Masya Allah. Jadi luar biasa, kita bersyukur sekali anak-anak ya tinggal di Indonesia, di mana dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, kita mempunyai banyak sekali ya sumber daya alam ya, baik tadi dari tumbuhan maupun hewan, termasuk juga kita iklimnya ya luar biasa ya, iklim tropis ini merupakan iklim yang sangat namanya sedang ya, jadi bernapas itu enak ya kalau selama lingkungan itu masih kita jaga ya. Nah, karena itu untuk ya menjaga kelestarian ya dari keanekaragaman hayati Indonesia, maka di sini perlu ada upaya pengelolaan ya, dikelola ya supaya bisa dilestarikan. Nah, kita bisa bayangkan ya, kalau tidak dilestarikan mungkin ya anak cucu kita ke depan tidak lagi mengenal satu jenis buah-buahan atau misalnya suatu hewan ya. Nah, karena itu perlu adanya di sini konservasi ya, konservasi ini pelestarian. Nah, pelestariannya bisa secara in situ, nanti ex situ. In situ itu pelestariannya dilakukan di habitat asli. Seperti di Komodo ya, di Pulau Komodo itu adalah konservasi in situ. Nah, atau misalnya badak bercula satu di ujung kulon. Nah, itu memang habitat aslinya di situ. Kemudian dikembangbiakan di sana, berarti itu adalah pelestarian secara in situ atau di dalam habitat aslinya. Nah, sedangkan yang secara ex situ itu adalah pelestarian di luar dari habitat asli. Misalnya seperti Kebun Raya Bogor ya, di sana itu melestarikan berbagai macam jenis tanaman walaupun habitatnya tidak asli dari Bogor. Misalnya di sana ada Rafflesia arnoldi ya, ada mungkin tanaman anggrek ya, anggrek hitam yang asalnya dari Kalimantan misalnya, tapi dibudidayakan di Kebun Raya Bogor, maka itu adalah cara pelestarian secara ex situ ya, artinya di luar dari habitat aslinya. Selanjutnya, keanekaragaman hayati. Sudah berpindah slide-nya anak-anak? Udah ya. Nah, di sini kita akan mempelajari cakupannya apa saja nanti ya.
Kemudian bagaimana tadi mengelolanya sudah Ibu jelaskan ya, peranannya. Nah, ini juga penting kita ketahui. Mengapa kita perlu sekali belajar ya keanekaragaman hayati? Karena tadi ya kalau kita mengenal tadi berbagai jenis tumbuhan, hewan, itu pada dasarnya kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena itu bahkan kita termasuk ketergantungan ya dengan tumbuhan ya, dengan hewan, misalnya padi ya, penghasil beras ya kan, ayam ya kan, nah telur dari ayam, daging, nah Masya Allah. Jadi kita penting sekali di sini ya untuk mengelola tadi, kemudian melestarikan karena memang kita butuhkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita juga perlu mengetahui nanti ancamannya apa ya yang mengancam keanekaragaman hayati ini. Nah, supaya kita bisa nanti lebih waspada ya untuk kelestarian keanekaragaman hayati. Nah, sekarang kita mengenal tadi ya cakupan keanekaragaman hayati atau tingkat keanekaragaman hayati. Ini ada 3 tingkat. Nih, perhatikan ya, ada 3 tingkat. Yang pertama adalah tingkat gen ya. Yang kedua adalah tingkat jenis atau tingkat spesies. Dan yang ketiga adalah tingkat ekosistem ya. Ini kita akan bahas nanti satu-satu masing-masing tingkat ini. Nah, kemudian peranan ya atau manfaat dari keanekaragaman hayati ini bisa bermanfaat pada budaya, nih pada budaya ya, pada sektor ekonomi, pada lingkungan atau ekologis dan juga untuk penelitian ilmiah. Nanti kita akan melihat penjabarannya ya. Jadi ini hanya beberapa ya, bahkan bermanfaat juga pada sektor-sektor lainnya. Jadi hampir ya tidak ada yang terlepas dari makhluk hidup berupa tumbuhan hewan. Ini kita manfaatkan dalam berbagai bidang ya. Nah, sekarang ancamannya ya, ancaman yang mungkin terjadi terhadap kelestarian ya dari keanekaragaman hayati bisa jadi karena pertumbuhan penduduk ya, kemudian polusi udara ataupun polusi tanah, air ya, dan bisa juga karena pembabatan hutan dan bisa juga karena perubahan iklim secara global. Nah, ini kita secara singkat dulu, nanti kita akan jabarkan satu-satu. Nah, sekarang tadi kita sudah membahas ya, apa itu keanekaragaman hayati, atau nama lainnya adalah biodiversity ya. Jadi, bisa juga ya, di buku lain mungkin ada yang menamakan biodiversity, sama ya. Ini tadi ya, keanekaragaman hayati, keanekaragaman itu tadi adalah perbedaan, hayati itu adalah makhluk hidup. Nah, jadi pengertiannya adalah dari keanekaragaman hayati, perbedaan-perbedaan pada makhluk hidup. Ya, gampang ya. Nah, tadi kita membahas ya, ada 3 tingkatan dari keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua, tingkat jenis. Yang ketiga adalah tingkat ekosistem ya. Nah, kita membahas dulu yang pertama. Keanekaragaman tingkat jenis, tingkat gen ya, tingkat gen. Nih, kalian lihat gambar apa ini? Ada 3 ini. Gambar apa ini? Iya, semuanya kucing ya. Tapi kita lihat di sini ada berbeda-beda ya jenisnya. Nah, mereka sama-sama kucing tapi berbeda jenis. Nah, dalam artian ini ya, ini mungkin apa nih, kucing apa nih ya, Ibu nggak paham nih, Persia ya, Angora ya yang ini ya, kucing Angora ya. Mungkin ada yang pecinta kucing tahu nih jenis-jenis kucing ya. Persia ya, ini kucing apa nih satu ini? Kucing Siam. Yang ini kayak macan tutul, ini kucing apa nih? Apa? Kucing hutan ya. Ya, nanti silakan dicari ya. Nah, jadi tingkat gen ini berarti adalah keanekaragaman hayati dalam, sebentar, ada yang masuk. Ya, untuk jenisnya sama-sama kucing, cuma varietasnya yang berbeda ya. Varietas, maaf tadi ada keliru ya bahasa Ibu. Varietas itu artinya dalam satu jenis
namun variasi ya, terdapat variasi. Nah, mungkin contoh lain begini ya, misalnya mangga. Mangga itu kan ada mangga madu, ada mangga gadung, ada mangga mana lagi ya. Nah, namun jenisnya sama mangga, tapi varietasnya berbeda. Nah, itu namanya keanekaragaman gen. Jadi, ini ya, artinya variasi, keanekaragaman tadi sama juga dengan variasi ya. Variasi yang terjadi pada makhluk hidup dalam satu jenis ya, tetapi berbeda varietas ya, atau varietas itu artinya perbedaan yang terjadi pada satu jenis. Nah, misalnya manusia ya, manusia itu kan jenisnya sama manusia, tapi varietasnya ada Mongoloid ya, ada Melayu, ada Eropa ya, itu ada perbedaan ya, misalnya warna mata ya, kemudian bentuk hidung, warna kulit dan lain-lain, tapi sama-sama jenisnya manusia. Nah, kalau pada ayam ya, ayam juga ya, ada keanekaragaman gennya. Contohnya ada ayam apa yang kalian tahu? Jenis ayam? Ayam Bangkok. Iya, apalagi? Ayam saung. Iya, itu berbeda-beda ya, tapi sama-sama ayam ya, sama-sama ayam. Nah, coba sekarang kalau Ibu contohkan misalnya jeruk Bali, jeruk Ponti, sama jeruk apa itu? Jeruk Mandarin. Kira-kira itu termasuk keanekaragaman gen atau bukan? Iya. Bukan. Iya. Gimana? Kalau jeruk Iya, Bu. ya masih sama ya, masih gen. Kalau pisang. Kalau pisang Ambon, pisang barangan, tingkat gen atau bukan? Tidak, karena sama cuma namanya doang yang beda atau varietasnya yang beda. Kira-kira masuk gen atau bukan? Masuk. Masuk ya. Nah, jadi tapi coba ini jambu biji, jambu air, jambu apa lagi tuh? Yang asam-asam itu. Nah, itu kira-kira masuk keanekaragaman gen atau bukan? Nah, jadi ini ya, untuk mengetahui masuk tidak masuknya, ada lagi batasannya ya. Batasannya itu ketika disilangkan ya atau dikawinkan, mereka masih menghasilkan keturunan yang fertil ya, artinya dapat mempunyai anak lagi. Nah, misalnya kita mengawinkan tadi kucing Persia sama kucing Siam misalnya. Nah, itu bisa kawin mereka dan punya anak, anaknya juga nanti bisa lagi punya anak. Itu artinya anaknya itu disebut keturunan yang fertil atau subur ya. Nah, itu maka disebut keanekaragaman tingkat gen. Nah, misalnya orang Indonesia menikah dengan orang Eropa, nanti anaknya masih bisa lagi punya anak ya. Nah, maka itu dikatakan tingkat gen. Jadi tingkat gen itu syaratnya ketika disilangkan, mereka dapat menghasilkan keturunan yang fertil atau subur atau dapat melahirkan kembali. Nah, itu ya batasannya. Jadi kalau misalnya tidak bisa disilangkan, maka tidak termasuk ya keanekaragaman tingkat gen. Nah, jadi patokannya itu untuk mengetahui dia satu jenis atau bukan, itu memang harus dari bahasa Latin ya, karena kalau dari bahasa Indonesia belum tentu Latinnya sama ya. Nah, jadi bahasa Latinnya itulah yang membuat sama ya. Nanti yang berbeda itu hanya nanti spesiesnya. Misalnya padi ya, Oryza sativa. Nah, itu kan nama Latinnya ya. Di mana Oryza itu nama genus dan sativa itu nama menunjukkan spesies. Jadi biasanya yang satu yang keanekaragaman tingkat gen itu mereka masih sama genusnya ya, genusnya masih sama-sama Oryza, cuma nanti jenis padinya yang berbeda ya. Nah, seperti manggo. Nah, manggo apa tadi ya bahasa ininya ya. Seperti itu ya. Jadi terkait menentukan satu jenis atau tidak ini memang kita harus melihat nama Latinnya ya. Jadi nanti silakan dicek kembali apakah tadi ya seperti
jeruk itu memang agak meragukan ya. Bisakah misalnya jeruk Bali sama jeruk Ponti disilangkan, apakah masih menghasilkan? Kalau nanti tidak, berarti dia bukan tingkat gen, walaupun namanya sama-sama jeruk ya. Atau misalnya tadi jambu biji dengan jambu air. Kalau itu ternyata disilangkan tidak menghasilkan keturunan yang fertil, berarti dia bukan dalam satu gen ya, bukan dalam satu jenis. Nah, jadi kita memang patokannya di sini adalah berdasarkan nama Latin itu yang menunjukkan genusnya sama. Nah, kira-kira udah paham belum ya tingkat gen? Sudah paham belum anak-anak? Bu mau nanya. Iya, silakan. Bu, kalau misalnya misalnya ada nama atau namanya itu Allium sativum sama Allium cepa, berarti itu dia genusnya sama atau spesiesnya beda? Iya, iya betul. Jadi itu satu genus ya, satu genus tapi spesiesnya berbeda, betul. Iya. Kalau yang spesiesnya sama tapi genusnya beda, Bu? Spesiesnya malah yang lebih terdekat itu ininya ya. Karena kalau spesies itu kadang bisa menunjukkan tempat, bisa menunjukkan penemu ya, maka yang diambil kerabat terdekat itu dari sampai genusnya. Sampai genus. Kerabat terdekat. Jadi dari genus. Jadi kerabat terdekat itu diambil dari spesies. Spesies itu dalam artian apa ya? Kan ini beda bahasan sih ya, maksud spesies dan dalam artian kekerabatan itu kalau kita melihat dari sistem taksonomi. Taksonomi itu kan yang paling bawah kan spesies ya. Kemudian ada genus kan di atasnya. S, G, F, baru family, baru ordo. Paham, Dava? Paham nggak? Halo? Paham, Bu. Nah, ya jadi begini ya. Jadi spesies itu tadi memang kalau dilihat spesiesnya sama persis ya, sama persis. Misalnya Oryza sativa sendiri, padi sendiri kan masih ada lagi tambahannya sebenarnya kan ya. Padinya tuh jenis apa nanti. Makanya biasanya nama Latin itu ada bahkan sampai 3 kan ya, sampai 3. Jadi yang nama depan Oryzanya itu menatakan genus, sativa itu menunjukkan spesies, nanti ada lagi biasanya tambahan lagi menunjukkan varietasnya. Ya. Jadi dikatakan satu spesies itu kalau persis sama ya kedua kata yang pertama, Oryza sativa itu berarti benar-benar satu jenis. Nah, tentunya kalau sama persis seperti itu paling dekat kekerabatannya. Tapi kalau genusnya saja yang sama ya, kemudian berbeda-beda, itu nanti akan kita bahas pada keanekaragaman tingkat jenis. Tingkat jenis itu lebih keanekaragamannya lebih, ini kita lihat contoh ya supaya tahu. Kalau dibandingkan kekerabatannya lebih dekat yang dalam satu jenis dibandingkan nanti yang berbeda jenis. Paham, Dapa? Iya, Bu, makasih. Coba kita lihat dulu ya, supaya bisa membedakan ya. Jadi ini dulu yang kalian pegang ya, keanekaragaman gen ini, variasi yang terjadi dalam satu spesies atau satu jenis. Jadi masih sama-sama kucing, tapi tadi ada kucing Persia, ada kucing Angora dan lain-lain ya. Jadi jenisnya sama kucing. Nah, itu dulu yang kalian pahami ya. Itu berarti keanekaragamannya tingkat gen ya. Nah, seperti ayam tadi ya, itu jenggirnya yang membedakan kadang ya. Kucing ini ya dari bentuk tubuhnya, kadang dan lain-lainnya ya. Ini muka-mukanya juga beda ya. Nah, itu varietasnya yang berbeda. Jadi kita untuk membedakan ketiga jenis dulu, jadi pahami dulu yang pertama, keanekaragaman gen ini variasi yang terjadi dalam satu jenis ya. Jadi yang berbeda hanya varietasnya, jenisnya sama. Ini sudah yang pertama. Kita lihat lagi dulu supaya bisa bedakan. Yang kedua, ini ya, keanekaragaman jenis atau spesies. Ini namanya keanekaragaman jenis atau spesies. Di sini adalah keanekaragaman yang terjadi pada 2 atau lebih spesies ya. Nah, jadi spesiesnya tidak satu lagi, sudah berbeda jenisnya. Contohnya di sini
harimau ya, kucing, macan tutul. Ini adalah contoh keanekaragaman jenis ya, di mana mereka sama-sama ordo karnivora ya, tetapi genusnya beda-beda ya. Nah, kalian bisa cek ya nama genus kucing, harimau itu kan beda nama genusnya. Ya, kalau yang tadi gen itu kan genusnya masih sama, tapi kalau ini sudah berbeda genusnya. Cempedak, nangka, sukun, nah itu juga termasuk keanekaragaman tingkat jenis ya. Jadi mereka ini masih bisa dikawinkan ya, harimau dan kucing, tetapi nanti keturunannya itu adalah steril atau tidak bisa lagi menghasilkan keturunan. Nah, maka ini termasuk keanekaragaman tingkat jenis ya. Bisa dipahami anak-anak bedanya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, jadi ini dulu ya bedanya. Jadi kalau keanekaragaman jenis, keanekaragaman makhluk hidup yang terjadi pada lebih dari satu jenis makhluk hidup ya. Nah, ini kan jenisnya beda nih, harimau, kucing, tapi masih dalam satu ordo. Ordonya masih sama ya, sama-sama karnivora. Nah, tapi jenisnya berbeda. Kemudian yang ketiga, ini sudah bisa ya membedakan 1 dan 2 ya. Yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem ya. Nah, keanekaragaman ekosistem ini lebih banyak lagi perbedaannya ya. Artinya ini kalau tadi yang tingkat gen itu perbedaannya tidak terlalu banyak ya, karena masih dalam satu jenis. Yang tingkat jenis itu lebih banyak, dan ini lebih banyak lagi yang ekosistem, karena di sini keanekaragamannya terjadi pada ekosistem yang berbeda. Nah, ekosistem yang berbeda, kemudian ini kita lihat ya, misalnya kelapa ya, dalam ekosistem pantai ada kelapa, kepiting, ubur-ubur. Nah, maka makhluk hidup ini dikatakan termasuk keanekaragaman tingkat ekosistem ya. Tingkat yang gurun apa saja, beda ya, kaktus, ular, unta ya. Kemudian yang hewan yang seperti di negara kita di iklim tropis itu akan beda lagi ya. Kita ada orang hutan ya, ada apalagi itu harimau, gajah ya, ada banyak burung ya kan. Nah, ini berarti yang dibahas adalah tingkat ekosistem, karena perbedaannya sudah habitatnya pun mereka berbeda ya. Nah, jadi ada 3 inilah ya keanekaragaman yang dibahas ya. Keanekaragaman hayati ada 3 tingkatan. Coba Ibu review lagi sekarang. Wahyu. Coba Wahyu sebutkan apa tadi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Halo Wahyu. Wahyu. Kemana ini Wahyu? Apa, Bu? 3 tingkat keanekaragaman hayati tadi apa saja? 3 tingkatan keanekaragaman hayati tadi apa saja? Ada apa saja? 1. Apa? Ada yang tahu? Yang lain? Ya, Sophia, coba sebutkan. Apa Sophia? Halo, Sophia. Keanekaragaman gen. Iya, betul. Keanekaragaman ekosistem. Iya, betul sekali ya, Sophia. Alhamdulillah masih menyimak ya. Yang lain ini Ibu tanya lagi sekarang ya. Disebut keanekaragaman apakah? Keanekaragaman yang terjadi dalam satu jenis. Ayo, siapa yang bisa? Gen. Siapa nih yang jawab? Jaya, Bu. Bagus, betul. Alhamdulillah Jaya masih menyimak ya. Sekarang Ibu contohkan. Mangga gadung, mangga golek, mangga madu. Termasuk contoh keanekaragaman tingkat apa? Gen. Iya Ibrahim, bagus sekali ya. Sekarang lagi, disebut keanekaragaman apakah? Keanekaragaman yang terjadi pada lebih dari satu jenis.
Lebih dari satu jenis. Tingkat apa? Ayo. Iya, Fatih ya. Betul. Bagus sekali ya. Coba ada yang bisa memberikan contoh. Contoh keanekaragaman tingkat spesies. Halo, siapa yang bisa? Kucing dan harimau. Iya, bagus sekali. Siapa tadi yang jawab? Betul ya, kucing, harimau, singa itu masuk contoh keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies. Nah, ini sudah ada di sini ya, yang tingkat ekosistem. Nah, seperti kelapa, kaktus. Nah, misalnya Ibu sebutkan kelapa, kaktus, anggrek. Nah, itu keanekaragaman tingkat apa? Tingkat apa? Nih misalnya ada contoh begini, kelapa, kaktus, anggrek. Itu termasuk contoh dari kelapa, kaktus, anggrek. Adalah contoh keanekaragaman titik-titik. Ekosistem keanekaragaman. Iya, betul ya, Dava ya. Sudah paham anak-anak ketiga jenis, tiga tingkatan ini? Iya, betul. Betul. Bagaimana? Sudah paham tiga tingkatan keanekaragaman hayati? Sudah, Bu. Sudah. Ayo Wahyu, gimana Wahyu? Bisa ulangi lagi Wahyu? Coba Wahyu sekarang. Tiga tadi apa saja? Tadi udah disebutin temannya. Halo Wahyu. Wahyu? Wahyu kemana ini? Halo Wahyu Nur Hidayat. Wahyu? Jangan-jangan terlelap ini Wahyu ini. Halo Wahyu? Hilang lagi. Aduh, gawat ini. Yanuar masih bergabung belum? Yanuar? Halo Yanuar. Waduh, ditinggal juga nih, jangan-jangan nih. Coba Ibu cek lagi siapa nih yang masih bergabung. Muhammad Abi Zahrinal. Muhammad Abi Zahrinal. Halo. Belum ada, hilang lagi. Muhammad Adari. Hadir, Bu. Coba sebutkan tiga tingkatan keanekaragaman hayati apa saja? Apa saja ada tiga tingkat keanekaragaman hayati? Apa saja? Cacing, Bu. Hah? Bener nggak teman-teman? Aduh, Adari tadi kemana ya? Ibu jelaskan. Dengarkan dulu temannya ya. Coba sekarang Muhammad Fahmi. Sebutkan tiga tingkat keanekaragaman hayati. Halo Fahmi. Terus? Ayo, bantu Hafiz, Muhammad Nur Hafiz. Coba Muhammad Nur Hafiz. Ini yang dipanggil nggak ada, ini jangan-jangan terlelap nih. Muhammad Zidane Al-Fahresi. Muhammad Zidane? Kemana? Muhammad Zidan Al-Faris. Halo. Halo, kemana ya? Sudah sekarang Nabila Ramadhani. Coba ulangi, ada tiga tingkatan keanekaragaman hayati tadi apa saja? Halo Nabila Ramadhani. Sekarang kedengaran gak suara Ibu? Ada yang putus-putus. Sekarang coba siapa yang bisa menyebutkan tiga tingkatan keanekaragaman? Ya silakan. Silakan. Siapa nih?
Iya, sudah. Rizal, ayo Rizal. Gen, spesies, sama ekosistem. Bagus sekali, alhamdulillah Alfa Rizal menyimak dengan baik ya. Diingat ya, gampang ya. 3 tingkatan keanekaragaman hayati tadi adalah tingkat gen, spesies atau jenis ya, sama ya. Dan ekosistem ada 3 ya. Wahyu kemana nih, masih hilang? Baik, kita lanjut. Sekarang kita lanjut ya. Nah, jadi ekosistem tadi ini ya, ini berbagai ekosistem di dunia. Ada ekosistem hutan hujan tropis ya, seperti di Indonesia ini gambarnya. Kemudian ada stepa, gurun ya, apa di sini? Tundra, taiga, ini di daerah ini ya, di daerah yang bersalju ya. Nah, yang ada di Indonesia itu ini ya, padang rumput ya. Kita punya padang rumput seperti di NTT ya. Dan hutan hujan tropis ya, umumnya di negara Indonesia. Ekosistem itu ada yang alami, ada juga yang buatan ya. Kalau seperti yang buatan ini, sawah ya, tambak, itu memang dibuat. Yang alami seperti misalnya ini ya, di air sungai maupun di laut, itu adalah yang alami bagian akuatik atau air. Nah, kemudian di dalam keanekaragaman hayati kita mengenal ya istilah spesies endemik. Nih perhatikan ya. Spesies endemik itu adalah spesies lokal ya, artinya hanya terdapat di suatu daerah tertentu ya. Contohnya ini komodo. Komodo itu endemik Pulau Komodo, artinya hewan yang khas hanya ada di Pulau Komodo aslinya. Kalaupun ada di pulau lain berarti dia memang dibawa ya keluar dari habitat asli. Nah, ini artinya endemik ya. Kemudian anggrek hitam, ini endemiknya di Kalimantan ya. Jadi endemik tadi adalah spesies yang asli pada suatu daerah dan bersifat unik ya, yang unik ya. Kalau yang tidak unik sih banyak ya. Termasuk yang langka juga ini yang endemik ini ya. Kemudian flora di Indonesia, tumbuh-tumbuhan di Indonesia ini masuk dalam kawasan Malaysiana ya. Artinya Malaysiana ini meliputi Malaysia ya, kemudian Filipina, kemudian Kepulauan Solomon ya, itu masuk Malaysiana dan memiliki kemiripan ya. Jadi tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia itu mirip ya dengan yang ada di Filipina, yang ada di Malaysia ya. Nah, jadi dikatakan tadi kawasan Malaysiana ya. Nih, ciri-cirinya curah hujannya tinggi ya di kawasan ini. Kemudian didominasi oleh pohon dari famili Dipterocarpaceae, yaitu pohon dengan biji yang bersayap ya. Contohnya di sini keruing, meranti, ramin ya. Ini adalah tumbuhan yang khas ya di kawasan Malaysiana. Kemudian banyak anggrek dan rotan, dan juga banyak berbagai jenis tumbuhan yang berbuah ya. Nah, penyebaran flora di Indonesia tadi ya, yang hutan hujan tropis ini meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan ya, kemudian Papua, Sulawesi. Nah, di mana hutannya itu lebat ya, kemudian heterogen, artinya banyak sekali jenis tumbuh-tumbuhannya dan mempunyai kelembapan yang tinggi, artinya kadar H2O di udara itu tinggi, makanya hutannya itu lembab, basah ya. Contohnya ini tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan hujan tropis. Ini nama-nama kayu-kayuan ya, nama-nama pohon, eboni, rotan, kamper, meranti, damar ya, dan lain-lain. Nah, kemudian hutan musim ini terdapat di seluruh Pulau Jawa ya. Nah, di mana lebih homogen ya dengan daun yang meranggas pada musim kemarau. Nah, jadi lebih homogen ya untuk jenis tumbuhannya, artinya lebih banyak variasi yang di tadi ya di daerah Sumatera maupun Kalimantan dibandingkan di Pulau Jawa. Kemudian di Indonesia juga ada tadi yang ekosistem sabana ya. Ini meliputi di daerah Madura, kemudian daerah tinggi Gayo, di mana
vegetasi rumputnya itu dan semak-semak itu dominan ya. Di sini lebih banyak rumput. Jadi dibandingkan Kalimantan itu di sana dominannya rumput. Kalau kita daerah Kalimantan tadi tumbuh-tumbuhan dengan pohon yang tinggi ya, tadi yang memiliki bijinya itu bersayap ya. Kemudian ada Steva, ini daerah Sumba, Sumbawa, Flores ya, memiliki padang rumput yang lebih luas lagi ya. Ini luar biasa Indonesia ini, ternyata ekosistemnya bukan hanya hutan-hujan tropis ya, tapi ini ada juga hutan musim, ada sabana dan ada stepa. Ini ekosistem yang ada di Indonesia karena luasnya negara kita ya, dan juga negara kita tadi luas dan juga memiliki geografis yang berbeda-beda sehingga menyebabkan iklim dan juga ini tadi ya, ekosistemnya juga berbeda. Kemudian fauna ya, fauna di Indonesia, hewan-hewannya ya. Hewan-hewan di Indonesia ini oleh Alfred Russel Wallace ya, seorang ahli zoologi, artinya ahli tentang hewan. Nah, saat dia mengunjungi Pulau Bali dan Lombok, maka dia membuat garis pemisah yang abstrak ya, yang memanjang. Ini garisnya ini kalau kita lihat pada ilustrasi gambar ini. Nah, dia membuat garis ini ya, yang memisahkan di sini antara Selat Lombok ya ke utara hingga Sulawesi di sini. Nah ini yang ini juga ya. Dan Weber, nih Weber. Wallace yang ini ya, Wallace yang ini adalah Weber ya. Weber ini membagi bagian timur dan tengah Indonesia. Jadi ada dua garis di Indonesia ini dibuat oleh Wallace yang ini ya, Wallace, Alfred Russel Wallace, dan yang ini dari gambar bisa dilihat ya, bayang-bayang belakang ini. Ini dibuat oleh Weber. Nah, jadi kalau Wallace ini menyatakan kalau ke sebelah sini ya, nah ke kiri berarti meliputi daerah ini Pulau Jawa ya. Dia mengatakan nanti termasuk fauna oriental ya. Oriental itu mirip ya, mirip dengan Filipina, mirip dengan daerah itu tadi ya Malaysia ya. Nah sebaliknya yang garis Weber ini menyatakan daerah-daerah sini ya ke kanan ini nanti mirip dengan Australia ya, hewan-hewannya ya, seperti hewan berkantung itu ya, ada terdapat di daerah ini ya, Irian ya, Papua ya. Nah, sedangkan yang tengah ini peralihan ya, yang masuk daerah peralihan ini juga khas ya, hewan-hewannya. Jadi Indonesia penyebaran faunanya dibagi menjadi 3 bagian ini, yaitu wilayah oriental, kemudian peralihan, dan Australia. Nah, fauna yang tadi masuk oriental atau asiatis, wilayahnya mencakup Sumatera, ya, Kalimantan, Jawa, dan Bali bagian barat. Karakteristik hewannya itu menyusui, kemudian ukurannya besar, contohnya kera ya, berbagai macam kera dan ikan air tawar. Di wilayah ini juga jarang ditemukan jenis burung yang berwarna ya. Jadi daerah oriental ini jarang ditemukan burung yang memiliki warna-warna indah. Kemudian ini daerah peralihan tadi ya adalah disebut peralihan antara Australia dan Asia atau oriental, mencakup wilayahnya Sulawesi dan juga Kepulauan Nusa Tenggara bagian tengah. Nah, di mana tipe jenis hewannya mirip tipe Asia dan mirip tipe Australia. Dan ini bagian yang ketiga, tipe Australia, ini mencakup tadi wilayah Papua dan Kepulauan Aru. Kebanyakan hewannya adalah hewan menyusui yang berukuran kecil dan berkantong ya. Nah, jadi tidak ada kera di daerah sana ya, dan sedikit jenis ikan air tawar, dan kebanyakan adalah burung yang memiliki warna-warna indah. Nah, sekarang manfaat ya dari keanekaragaman hayati bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai sumber pangan, artinya sebagai bahan makanan. Yang kedua, sebagai sumber sandang, sebagai bahan pakaian. Dan yang ketiga, sebagai sumber papan ya, yang kita jadikan sebagai bahan bangunan. Secara garis besar ada 3 ini ya, manfaat dari keanekaragaman hayati. Nah, sebagai sumber pangan, Indonesia ini memiliki lebih dari 400 spesies tanaman yang menghasilkan buah nih, Masya Allah ya. Ada 400
lebih ya jenis buah-buahan di Indonesia. Dan penghasil sayuran ada lebih dari 370 spesies. Nah, kita baru tahu beberapa jenis sayur ya, padahal tadi ada lebih dari 370 spesies jenis sayur. Dan ada 70 spesies tanaman berumbi, serta lebih dari 55 spesies tanaman rempah-rempah. Masya Allah, luar biasa ya, Indonesia ini sangat kaya ya dengan jenis-jenis tumbuhan ya. Nah, sekarang kita melihat tadi sebagai sumber sandang dan pangan. Bahan sandang ini misalnya kapas ya, rami, yute, kenap. Nanti dicari aja nih ya di Google ya. Apa ini maksudnya seperti apa ya. Nah, benang sutra ini adalah bahan-bahan dari tumbuhan yang dijadikan sebagai sumber sandang ya, atau dijadikan bahan untuk pakaian. Kemudian untuk bahan papan itu juga tadi kita sudah mengenal ya, baik untuk nanti atapnya maupun sebagai tiang-tiang ya untuk rumah. Itu tadi ada kita mengenal berbagai macam jenis kayu ya, meranti, tadi ada kayu ulin ya dan lain-lain. Nah, ini sebagai sumber papan. Nah, jadi keanekaragaman hayati tadi adalah seluruh variasi makhluk hidup ya yang ada di permukaan bumi. Itulah yang disebut keanekaragaman hayati ya, berbagai macam perbedaan tadi ya yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, sekarang kita melihat ya penyebab ya di sini punahnya keanekaragaman hayati. Halo, masih udah kelihatan ya? Nah, di antaranya di sini keanekaragaman hayati ini kita lihat ya, bisa terjadi ketidakseimbangan ya antara kebutuhan manusia dengan kapasitasnya, di mana jumlah penduduk terus bertambah, sementara kadang pembudidayaan ya tumbuhan maupun hewan kadang tidak mengikuti ya pertambahan jumlah penduduk. Nah, karena itu sebenarnya profesi ya untuk membudidayakan ya tumbuhan maupun hewan ini sangat diperlukan untuk kedepannya ya. Tapi tentunya kalau kita kelola dengan profesional anak-anak ya, kita bisa menghasilkan income yang banyak ya, seperti kalau kita lihat di negara-negara Jepang, itu di negara maju ya, pertanian di sana itu sungguh luar biasa ya, bisa menghasilkan walaupun dalam lahan sempit ya, dengan intensitas ya pertanian, intensifikasi ya pertanian dengan pengefektifan ya, baik pengelolaan lahan maupun juga treatment dalam mengelola ya pertumbuhannya, itu bisa ya menghasilkan kualitas dan kuantitas yang lebih baik ya. Nah, jadi kalau kalian nanti ada yang berminat ya, mudah-mudahan ada nanti ya yang berminat untuk terjun ya dalam agroindustri sehingga bisa tadi ya untuk menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia, bisa melestarikan ya. Ini penyebab hilangnya tadi berbagai macam ya, bisa jadi karena habitatnya yang rusak ya, akibat misalnya pencemaran ya. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini pencemaran air yang menyebabkan akhirnya ikan-ikan itu tidak bisa hidup ya, karena air yang tercemar itu tidak memungkinkan lagi ya bagi hewan-hewan untuk hidup di perairan. Termasuk juga ini yang udaranya kotor ya akibat polusi udara. Maka seperti burung-burung ya, hewan-hewan yang ini ya terbang itu juga terancam ya kelestariannya. Nah, misalnya tanah juga ini pengaruh ya, tanah yang tidak dikelola dengan baik, misalnya pembabatan hutan ya, maupun misalnya pupuk yang berlebihan, terutama pupuk yang sintetik ya.
Nah, itu bisa merusak ya, akhirnya tanah ini menjadi tidak subur lagi. Nah, sehingga tadi perlulah kita melakukan konservasi atau pelestarian ya, berdasarkan undang-undang di sini pemerintah sudah membuat aturan ya untuk mengelola lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ya. Nah, dalam undang-undang ini diaturlah ya tentang bagaimana mengelola lingkungan hidup ya. Jadi ada larangan ya untuk di situ mendirikan rumah ataupun ini ya, seperti misalnya kita kenal di Sangkima ya. Nah, kawasan hutan lindung. Nah, itu kan tidak boleh ya kita di situ mendirikan rumah atau apa ya, karena itu dilindungi. Nah, itu dalam rangka untuk melestarikan habitat dari tumbuhan maupun hewan-hewan yang tentunya sudah mulai langka ya. Maka dikenallah istilah ada cagar alam ya, ada suaka marga satwa, ada taman wisata, ada taman berburu, taman nasional, taman hutan raya, taman laut. Nah, perbedaan jenis kawasan konservasi ini tergantung tujuan ya, tujuan dari pelestariannya ya. Kalau misalnya suaka marga satwa, mereka lebih fokus ya melestarikan hewannya ya. Misalnya, kemudian ada yang cagar alam, misalnya fokus kemana ya, nanti bisa dilihat satu-satu ya. Masing-masing istilah ini fokus perhatiannya itu juga berbeda. Ini tadi sudah ya yang pelestarian in situ, ex situ. Nah, selanjutnya dari materi keanekaragaman hayati ini bersandingan dengan klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, jadi saking banyaknya tadi ya jenis makhluk hidup, maka perlu dilakukan pengklasifikasian ya. Klasifikasi ini atau pengelompokan ini ditujukan ya, tujuannya agar yang pertama untuk memudahkan ya dalam mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup ya, supaya jelas ciri-cirinya yang mana sehingga kita tahu ya. Nah, dengan adanya pengelompokan ini kita akan mudah nantinya mempelajarinya ya, untuk juga mengetahui ya manfaat-manfaatnya. Nah, maka penting ya diadakan pengelompokan. Seperti kita kenal sekarang ada misalnya kelas mamalia, kelas aves gitu ya, kelas reptil. Nah, itu pengelompokan itu tadi untuk memudahkan dalam mempelajari maupun pemanfaatannya ya. Nah, jadi nanti seorang ahli orang-orang yang mempelajari biologi itu akan lebih mudah kalau sudah ada pengelompokan ini tadi ya, seperti ini pada gambar ini, bagan ini. Tadi ada pengelompokan berdasarkan kingdom ya, berdasarkan divisi, subdivisi, kelas ya, bangsa, kemudian suku, marga, dan spesies. Nah, jadi semakin ke bawah ini ya, dari spesies maupun ke kingdom. Nah, dari kingdom ke spesies, maka perbedaannya itu akan semakin sedikit. Artinya, hubungan kekerabatan makhluk hidup itu akan semakin dekat ya. Nah, ini contoh ya, pengelompokan tadi. Makanya kalau kita melihat takson ya, takson suatu makhluk hidup itu kan ada nanti kingdomnya apa, ordonya apa, familinya apa, itu adalah untuk menyatakan identitas ya suatu makhluk hidup. Nah, maka ketika kita misalnya mau kuliah di luar negeri pun, itu akan sama ya, identitasnya pisang itu apa, misalnya sukunya, marganya, kelasnya, divisinya apa. Nah, karena itu berdasarkan kesepakatan ya, ahli biologi seluruh dunia, di mana kesepakatan itu berdasarkan nama Latin nantinya ya, nama yang dilatinkan. Nah, jadi seluruh dunia menyatakan pisang itu ya sama ya, Musa paradisiaca misalnya ya, nama Latinnya. Maka kalau misalnya tidak dibuat nama Latin begitu, pasti akan sulit ya menyatukan pemahaman. Nah, di Indonesia saja beda-beda kan yang menyebut pisang itu ya. Kalau orang Jawa bilangnya apa tuh? Pisang. Ada yang tahu bahasa Jawanya apa pisang? Halo? Ya. Kalau orang Sulawesi apa bilangnya? Ada nggak yang Sulawesi? Nah, kan beda sudah ya. Nah, baru di Indonesia udah beda-beda ya.
Ada yang bilang gedang. Itu gedang pepaya itu dari mana tuh? Kalau setahu Ibu Jawa ya, yang gedang itu pisang ya. Oh, Sunda. Nah, beda lagi tuh bahasa Sunda ya ternyata. Bahasa Sunda gedang malah pepaya. Jadi, nah itulah makanya para ahli biologi itu membuat kesepakatan ya supaya sama. Nanti kalau sama-sama ketemu ya, tahu yang namanya padi tadi ya atau jagung misalnya zea mais ya. Nah, maka orang Afrika, orang Amerika, orang Arab sama yang jagung itu zea mais ya. Kalau berdasarkan bahasa masing-masing nanti nggak nyambung ya. Nah, maka dibuatlah nama Latin tadi ya dan termasuk sistem taksonomi pengelompokan ini untuk menyamakan persepsi dan juga untuk tadi memudahkan dalam mempelajari ya. Nah, seperti itu. Kalau tidak ada kesepakatan bingung tadi ya, orang Indonesianya bisa kelahi itu ya. Gara-gara pisang beda bahasa ya, padahal yang dibahas sama misalnya. Nah, kemudian di sini kita mengenal lagi cara ya. Cara menentukan tadi kingdomnya apa ya, kemudian ordonya apa. Ini menggunakan namanya kunci determinasi ya, kunci determinasi. Tapi sekarang itu canggih ya. Ibu melihat di aplikasi Play Store itu udah ada ya, anak-anak sekarang itu namanya apa itu pernah Ibu download itu ya untuk mengetahui tumbuhan itu tinggal kita foto ya. Plan apa itu ya, sudah Ibu terhapus ini ya. Nanti bisa dilihat. Jadi ada aplikasi sekarang itu kita tinggal pakai HP, kita foto tanaman gitu langsung muncul ya, muncul kingdomnya, spesies, takson tadi ya secara lengkap, ordo ya, kemudian divisi dan lain-lain, Masya Allah ya. Jadi dengan kecanggihan teknologi nggak perlu pakai kunci determinasi ini ya. Ini kalau tapi tetap saja ini diperlukan ya kalau kita mau mempelajari urutannya seperti ini. Kalau kalau software program itu kan dari sini asalnya mereka membuatnya ya. Jadi begini ya. Cara mengetahui nanti nama spesies, nama ordo, nama genus ya. Jadi kita misalnya melihat nih ya, melihat tanaman. Nah, di sini kita mengamati tanaman. Kita lihat apakah dia masuk jenis rumput-rumputan atau misalnya berbentuk pohon. Nah, misalnya nih kita melihat pohon kelapa ya. Kelapa itu berarti masuk pohon kan? Nah, kalau dia masuk pohon, maka kita lari ke nomor 88. Sini pindah langsung nah ke 88. Sekarang 88 kita lihat lagi. Pohon kelapa tadi, apakah dia mempunyai kelopak yang berbentuk silindris atau tidak misalnya. Nah, kelopak bunganya silindris atau tidak. Nah, atau berbentuk garis atau panjang, daunnya tersebar, pada mempunyai cabang. Nah, ini bukan berarti ya kalau kelapa kan tidak ada cabangnya, berarti yang B ya, masuk ke yang B. Nah, kalau masuk yang B, pindah lagi ke 89 di sini ya. Nah, sekarang 89. Masuk pohon atau perdu. Nah, perdu berarti pohon ya kalau kelapa ya. Nah, maka kita lanjut ke nomor 90. Daunnya menyirip atau tunggal. Nah, berarti masuk daun tunggal kan ya. Kalau yang menyirip itu seperti seperti daun mangga gitu ya. Nah, jadi masuk yang 90A. Maka di sini kita temukan 93 Combretaceae. Nah, nanti di sini kita cek ya apakah nama ordo, nama genus, nanti seperti itu ya. Nah, itulah akhirnya dapat nama salah satu nama Latinnya, entah bagian mana nanti kita cek lagi ya. Karena ada aturan lagi ya. Apakah nama spesies, nama ordo, dan lain-lain. Nah, inilah cara ya mencari nama spesies suatu makhluk hidup dengan namanya kunci determinasi. Namun tadi sudah ditemukan sekarang ya program tinggal memoto ya. Jadi kemarin kalau masih bisa offline itu Ibu minta anak-anak memang install waktu itu ya. Kemudian kita mencoba mencari nama-nama Latin dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar sekolah waktu itu. Tinggal difoto langsung keluar hasilnya taksonnya secara lengkap ya. Nah, demikian kita lihat lagi apalagi ini tadi ya sudah. Sekarang tugasnya ya hari ini ya. Silahkan ini di screenshot. Tugasnya kalian menentukan 2 jenis ya hewan
dan 2 jenis tumbuhan yang langka. Nah, cari ya tumbuhan dan hewan langka. Jadi ada 4 semuanya ya. Hewannya 2 jenis, tumbuhannya 2 jenis. Kemudian ini ya. Ini maaf soalnya nih ketinggalan ini. Cari taksonnya ya. Ini maaf nih Ibu ralat ininya. Tambahin bentar ya. Nanti cari taksonnya ya, ada di Wikipedia itu ada ya. Misalnya tadi kelapa tadi itu kingdomnya apa dan seterusnya ada ya. Dan bentar ini tambah. Ini ditulis ya. Tulis masing-masing taksonnya. Dikumpulnya paling lambat hari apa ya? Hari Rabu lah ya. Bisa kan? Kan besok libur ya. Hari libur kan Selasa. Ibu kasih batasnya Rabu jam 10 malam itu masih 100 nilainya. Kalau di atas itu berarti nilainya 90 ya. Ini sudah paham soal yang pertama, jadi 2 jenis hewan dan 2 jenis tumbuhan. Masing-masing ditulis taksonnya. Jadi misalnya tadi kita kelapa, itu kingdomnya Plantae, kemudian filumnya adalah termasuk apa dia? Termasuk Spermatophyta, kemudian nanti dan seterusnya sampai ketemu nama spesiesnya. Paham? Soal nomor 1? Paham, Bu. Nah, sekarang kita nomor 2. Jelaskan apa penyebab kelangkaannya. Jadi ini ada 4 juga jawabannya ya. Yang A, yang menyebabkan tadi misalnya ini langka kenapa. Yang kedua apa, misalnya gajah gitu ya. Gajah kelangkaannya karena misalnya diburu, banyak yang memburu gadingnya, akhirnya dibunuh, begitu boleh. Atau apa, terserah ya, dijelaskan dari yang 4 ini. Jadi ini juga ada 4. Kemudian di sini bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan hewan maupun tumbuhan tersebut. Nah, ini boleh secara umum ya jawabannya di penjelasannya. Atau mau satu-satu terserah di sini ya, dijelaskannya secara umum boleh. Mau dijelaskan secara umum saja Ibu kira ya di sini bagaimana tadi mengatasi kelangkaan hewan maupun tumbuhan tersebut. Jadi ada 3 soal, kira-kira sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Iya. Baiklah. Masih ada 3 menit. Kalau ada yang mau bertanya, Ibu persilahkan. Ada yang mau bertanya? Bu, Ya, silakan. Bu sudah di absen kah? Tadi sudah di absen, jadi yang belum Ibu panggil, tolong tulis namanya di kolom chat ya, nama dan kelas. Silakan, yang tadi belum Ibu panggil berarti belum terabsen ya. Silakan Ibu tunggu ya, tulis saja di kolom chat yang belum Ibu panggil namanya, nama dan kelas. Demikian ya waktu kita yang belum absen, yang belum Ibu panggil tadi silahkan menulis di kolom chat, nanti akan Ibu input di absen. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan ya kita akhiri, sama-sama kita tutup dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak semua atas kebersamaannya pada hari ini. Semoga Allah tadi memberikan ridhanya kepada kita ya. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Semoga sehat selalu ya anak-anak. Tetap dijaga kesehatan dan jangan lupa meningkatkan imun dan iman, itu yang utama ya. Karena segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah. Karena itu kita dekatilah Allah yang Maha menentukan untuk senantiasa melindungi kita ya, sehingga kita tetap sehat, tetap selamat ya, tetap dalam keridaan Allah ya. Baik anak-anak, silahkan
untuk meninggalkan room ya. Yang belum Ibu absen tadi silahkan menulis absen di kolom chat. Karena Ibu belum tutup dulu ya roomnya. Karena Ibu akan menulis absennya dulu. Silahkan kalian boleh meninggalkan room ini. Terima kasih. Bu, kumpulkan di mana? Kumpulnya di Google Classroom ya. Paham? Di-upload di sana. Ditulis tangan ya, harus ditulis tangan, dipoto, lalu di-upload ya di Google Classroom. Oke, paham? Iya, silakan.